Martial Peak Bab 626, bagaimana kamu tahu itu? Yang Kai menyaksikan semua ini dan diam-diam mengangguk. Murid-murid Bold Independent Union tidak lemah baik dalam kekuatan maupun kemampuan, sekilas jelas baginya bahwa setiap anggota tim Yun Xuan adalah veteran dari banyak pertempuran dan di bawah kepemimpinannya, mereka membentuk kekuatan kohesif yang tidak mungkin diabaikan. Bahkan dengan keunggulan absolut dalam hal kekuatan dan pertahanan mentah, binatang monster Orde ke-6 masih langsung ditekan oleh 8 pembudidaya batas Immortal Ascension ini. Kapak dua tangan Jihong menebas bagian belakang binatang monster pemakan logam yang masih mengamuk menyebabkan ledakan keras dan banyak percikan api terbang, tetapi hanya meninggalkan bekas yang dangkal di baju besinya. Sangat sulit. Jihong terkejut, serangan balik dari serangannya menyebabkan tangannya sedikit mati rasa dan rasa keengganan naik di hatinya. Dengan cepat menenangkan dirinya, dia terus menggunakan artefak kapaknya untuk menyerang. Asteris dang 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 asteris. Jihong, mundur. Yun Xuan dengan cepat memerintahkan. Tindakan Jihong jelas benar-benar membuat marah binatang monster pemakan logam dan sekarang menatap dengan mata merah ke arahnya ketika seberkas sinar emas keluar dari dahinya. Ledakan energi yang sengit dan menyilaukan ini meluncur ke arah Jihong dengan kecepatan yang menakutkan. Melihat serangan yang datang ini, wajah Jihong merosot ketika dia buru-buru meletakkan kapak di depannya, nyaris tidak berhasil mempertahankan diri. Yun Xuan segera bergegas, tombak yang telah dia perbaiki oleh Grandmaster Ma dicengkram erat di tangannya. Tubuh lembutnya tiba-tiba mengeluarkan citra heroik saat percikan kecil petir mulai muncul dari tombaknya. Gambar hantu ular besar tiba-tiba muncul di tombaknya, dan tubuh tombak itu sendiri tampaknya berubah menjadi ular sungguhan, menyebabkan aura ganas bergoyang-goyang di udara. Menusuk ke depan, tombak Yun Xuan memancarkan sinar yang cemerlang saat menabrak binatang monster pemakan logam. Mengabaikan serangan Jihong, binatang monster pemakan logam tampaknya merasakan rasa gelisah saat mengeluarkan raungan yang menakutkan. Auranya menjadi lebih berbahaya karena matanya dipenuhi dengan kegilaan yang kejam. Energi dikumpulkan antara dua tanduknya sekali lagi dan dengan cepat mengirimkan serangan untuk mencegat tombak Yun Xuan. Asteris siu 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 asteris. Kedua serangan itu bertabrakan dan ledakan energi yang tidak teratur meletus membuat puing-puing batu dari terowongan tambang beterbangan. Suara gemuruh hebat bergema di seluruh terowongan tambang dan bahkan ada beberapa tanda mulai runtuh. Ekspresi Yun Xuan tetap acuh tak acuh dan tak kenal takut, mengayunkan tombaknya dengan terampil, memblokir atau menangkis serangan binatang monster pemakan logam. Para pembudidaya lainnya juga telah mengambil kesempatan untuk menyerang dan mulai memukul binatang monster pemakan logam. Energi aneh tiba-tiba menyebar dari tanah. Asteris pupu asteris. Sekelompok taji tajam keluar dari dalam bumi tepat di bawah binatang monster pemakan logam, menyebabkan kekuatannya untuk mengempis seperti balon yang dikempiskan. Darah mengalir dari binatang monster pemakan logam ketika mencoba melarikan diri, hanya berhasil membuatnya bergerak beberapa lusin meter sebelum mengeluarkan raungan sedih dan tumbang ke tanah. Dari samping, seseorang dapat dengan jelas melihat beberapa lubang berdarah di perutnya yang lembut yang telah ditusuk oleh paku bumi. Tim Yun Xuan bergegas mendekat dan dengan cepat memotong dua tanduk pada binatang monster pemakan logam dan kemudian mengikat kakinya, hanya kemudian mengambil beberapa obat penyembuhan dan menerapkannya pada luka binatang monster itu. Semua orang mengerjakan pekerjaan mereka dengan tertib tidak dengan cara kebingungan. Setelah semuanya selesai, Jihong berjalan mendekat dan dengan senang hati menepuk bahu Yang Kai, saudara Yang, bersenang-senang sendiri. Ya, Yang Kai mengangguk ringan. Sampai sekarang, dia belum mengambil tindakan dan hanya menonton. Ini hanya misi sederhana, ketika kamu benar-benar bergabung dengan Bold Independent Union, saudaramu di sini akan menunjukkan kepadamu seperti apa pertarungan yang sebenarnya. Yun Xuan mengambil kembali tombaknya, melirik Yang Kai dan diam-diam mengangguk. Dia menemukan bahwa sepanjang hari, bocah pendiam ini selalu tetap tenang, dan bahkan ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan. Penemuan ini membuat Yun Xuan bertanya-tanya apakah ini hanya sifat bawaannya atau apakah dia sudah memiliki banyak pengalaman duniawi. Menepuk-nepuk tangannya dengan ringan, Yun Xuan berkata, perangkap kita sudah habis sejak saat ini. Setiap kali kita bertemu binatang monster pemakan logam, semua orang harus ekstra hati-hati dan memprioritaskan melindungi dirimu sendiri. Tim mengangguk dengan tegas, semangat dan antusiasme mereka masih kuat. Ayo pergi. Yun Xuan melambaikan tangannya dan berjalan maju. Binatang monster pemakan logam ditambang semua sibuk makan sehingga mereka semua berserakan, kebanyakan dari mereka memilih untuk bertindak sendiri sementara kadang-kadang mereka akan bergerak dalam kelompok 2 atau 3.
Dengan kekuatan tim Yun Xuan, menangkap mereka cukup mudah. Ketika mereka melangkah lebih jauh ke dalam tambang, ada banyak tikungan yang tak terhitung jumlahnya landai dan lereng, jadi tim memastikan untuk mencatat jalan mana yang telah mereka ambil untuk menghindari tersesat dalam perjalanan kembali. Yang Kai juga mulai berpartisipasi dan sesuai dengan perintah Yun Xuan, memberikan beberapa dukungan kecil, dengan tenang menyerang dan bertahan secara stabil, menyebabkan pendapat semua orang tentang dirinya meningkat. Bahkan Yun Xuan tidak dapat membantu mengevaluasi kembali Yang Kai. Dia awalnya mengira dia telah keluar dari beberapa desa terpencil dan takut bahwa kekuatan tempurnya tidak akan cukup. Karena kekhawatiran ini, Yun Xuan awalnya menjaga Yang Kai di belakangnya dan tidak membiarkannya bergabung dalam pertempuran tim, tetapi setelah memberinya kesempatan, dia ternyata sangat berguna. Paling tidak, setelah dia memanggil perisai tulangnya, dia bisa memblokir serangan kepala binatang monster pemakan logam. Tabrakan frontal semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Ji Hong, yang memiliki kekuatan paling kasar dari semua anggota timnya, tidak bisa menyelesaikannya, namun Yang Kai melakukannya dengan mudah. Kemampuan ini sangat penting karena memungkinkan semua orang di tim fokus hanya untuk menyerang. Setelah mengamatinya memblokir dua serangan seperti itu, Yun Xuan langsung membiarkan Yang Kai dengan perisai tulang bertindak sebagai pemblokir tim sementara semua orang meluncurkan serangan dari samping atau di belakangnya. Dengan menggunakan formasi pertempuran ini, efisiensi tim Yun Xuan melonjak membawa senyum ke wajah semua orang. Setelah setengah hari, tim berhenti untuk beristirahat. Selama istirahat ini, Yang Kai datang ke Yun Xuan dan berkata, "Nona Yun, ada sesuatu yang tidak aku mengerti." "Oh," Yun Xuan balas tersenyum padanya. Performa Yang Kai hari ini telah mendapatkan rasa hormatnya dan dia sekarang benar-benar berpikir tentang bagaimana membuat Yang Kai bergabung dengan Bold Independent Union. Setiap tim yang bisa memiliki spesialis defensif yang kuat akan jauh lebih aman saat melakukan tugas. Binatang monster pemakan logam ini semua ada di sini untuk mencari makan, bukan? Itu benar, memangnya kenapa? Saudara Ji mengatakan bahwa setelah mereka mengkonsumsi mineral yang cukup, mereka akan memproses biji mentah di tubuh mereka dan kemudian mengeluarkan logam olahan. Kelompok binatang monster pemakan logam ini telah berada di sini selama 2 atau 3 bulan sekarang, tetapi bahkan setelah kita melakukan perjalanan sejauh ini ke dalam tambang, mengapa kita tidak melihat kotoran mereka? Yun Xuan terkejut dan setelah memikirkannya sejenak menyadari bahwa apa yang dikatakan Yang Kai memang benar. Sepanjang waktu mereka bertarung dia tidak pernah melihat logam olahan dimanapun. Yun Xuan merajut alisnya saat dia tidak tahu bagaimana menjelaskan ini, beberapa keraguan muncul di hatinya. Anggota tim lainnya mendengar percakapan ini dan juga memasang ekspresi bingung. Selama ini mereka hanya berfokus pada menangkap binatang monster pemakan logam sehingga mereka secara tidak sadar mengabaikan fenomena aneh ini. Mungkin mereka memiliki tempat khusus di mana mereka membuang kotoran mereka, seperti toilet. Saran Ji Hong. Wajah Yun Xuan menjadi sedikit merah tetapi dia tetap mengangguk, itu mungkin. Lalu, jika kita bisa menemukan tempat itu, tidak bisakah kita memanen sejumlah besar logam olahan? Ji Hong berpikir sambil membelai jenggotnya. Mata Yun Xuan bersinar dengan cemerlang. Menangkap begitu banyak binatang monster pemakan logam kali ini akan dianggap sebagai pencapaian besar dan jika di atas itu semua mereka juga bisa menemukan gudang mineral ini, hadiah yang akan mereka terima akan sangat besar. Memikirkan masa depan yang cerah ini, kelelahan mental dan fisik semua orang lenyap dan masing-masing sekali lagi dipenuhi dengan antusiasme. Maka tujuan kedua kita adalah mencari tempat seperti itu. Yun Xuan, melihat ekspresi mereka, tahu bahwa mereka tidak ingin beristirahat lagi dan segera mengeluarkan arahan ini. Anggota tim lainnya jelas sangat gembira dan dengan cepat bangkit kembali. Yang Kai, di sisi lain, tidak bisa membantu sedikit mengernyit, berpikir bahwa ada sesuatu yang salah tentang situasi ini, tetapi dengan sedikit informasi yang ia miliki, ia tidak dapat membentuk sebuah hipotesis yang masuk akal apalagi membuktikannya sehingga ia memilih untuk tetap tenang untuk sekarang. Untuk saat ini, apapun yang diputuskan Yun Xuan, ia akan pergi bersamanya. Ketika mereka melanjutkan ke tambang, jumlah binatang monster pemakan logam tampaknya berkurang sehingga tim Yun Xuan mulai menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari-cari tempat pembuangan mineral olahan daripada bertarung dan menangkap binatang monster. Sayangnya, mereka tidak menemukan apapun untuk upaya mereka. Saat mereka melanjutkan pencarian mereka, Yang Kai tiba-tiba merasakan sedikit kegelisahan. Tiba-tiba memikirkan kemungkinan ekspresi Yang Kai tenggelam ketika dia berteriak, "Yun Xuan, ada sesuatu yang salah di sini."
Anggota tim, yang semuanya dengan bersemangat mencari tempat pembuangan logam, mendengar suaranya dan sedikit terkejut, mereka semua memalingkan pandangan bingung ke arahnya. Yun Xuan mengerutkan kening, apa maksudmu? Yang Kai tiba-tiba berteriak membuatnya ketakutan dan dia dengan cepat memperluas jangkauan Divine Sensei-nya, tetapi setelah tidak menemukan sesuatu yang aneh, dia segera menjadi tidak puas. Saat dalam misi, salah satu tindakan paling tabu adalah membuat peringatan tanpa alasan. Jika seseorang melakukan ini, anggota tim mereka akan mulai meragukan mereka, dan jika kepercayaan hilang dan keadaan darurat yang sebenarnya muncul itu akan menempatkan tim dalam bahaya. Yang Kai tidak menjawab, peringatannya tadi benar-benar hanya insting. Melalui penyelidikan yang lebih mendalam tentang daerah sekitarnya dengan Divine Sensei-nya, dia telah melihat aura kuat yang tersembunyi jauh di dalam tambang. Dari pengalamannya, Yang Kai menyimpulkan bahwa fluktuasi energi yang kuat seperti itu hanya dapat dikeluarkan oleh Master Alam Transenden. Musuh alam transenden bersembunyi di dekatnya namun belum ada yang menemukan mereka, ketakutan akan hal ini sudah jelas. Sun Ying sebelumnya telah memeriksa situasi di tambang namun ia bahkan tidak menyadari bahwa ada Master Transenden lain di sini. Itu hanya bisa berarti bahwa Sun Ying bukan lawan Master ini. Bahkan Yang Kai sendiri belum menemukan apapun sampai sekarang dan hanya bisa menyimpulkan bahwa musuh memiliki cara penyembunyian yang menakutkan. Yah, ada apa? Tanya Yun Xuan lagi, nada kemarahan merayapi suaranya. Ada semacam bahaya di tempat ini, kata Yang Kai dengan tenang. Bicaralah dengan jelas. Ekspresi Yun Xuan redup. Ada master yang sangat kuat yang tersembunyi di bawah kita, jika kamu tidak ingin semua orang di sini mati, kita harus segera pergi sekarang. Bagaimana kamu tahu itu? Alis Yun Xuan berkerut erat. Ji Hong juga maju dan menghela nafas, saudara Yang, kamu tidak boleh bercanda tentang hal-hal seperti ini. Bagaimana bisa ada bahaya tersembunyi di sini? Aku tidak bercanda. Yang Kai menggelengkan kepalanya dengan serius tapi melirik ke sekeliling, dia memperhatikan bahwa semua orang menatapnya dengan curiga. Yang Kai tiba-tiba menyadari bahwa kata-katanya benar-benar tidak memiliki bobot yang meyakinkan di belakangnya. Untuk pengamat luar, dia hanya seorang pembudidaya tahap ke-7 batas Immortal Ascension. Anggota terkuat dari tim ini adalah Yun Xuan, yang merupakan master puncak batas Immortal Ascension namun dia tidak merasakan keanehan di dekatnya, secara alami dia tidak akan mudah percaya pada kata-katanya. Dengan lembut menghela nafas, Yang Kai memandang Yun Xuan dan berkata, aku hanya datang ke sini untuk membalas budi, aku berhutang budi padamu. Saat ini, jika kamu percaya kepada aku, kamu harus membawa semua orang keluar dari sini. Jika kamu tidak percaya padaku, tidak ada yang bisa aku katakan lagi untuk meyakinkan kamu. Bersambung.